itu eh, menyampaikan informasi dengan cara menarik, mungkin juga dengan lebih mudah dicerna, dan juga menangkap pesan yang akan disampaikan. Ini yang paling penting. Jadi apa tujuan penyajian data? Yang utama adalah memberikan pemahaman atau pesan kepada pembaca. Nah, bagaimana pembaca bisa menangkap pesan yang kita sampaikan? Kita bisa menyajikan dalam penyajian data itu dalam bentuk beberapa bentuk penyajian data ya, bisa tabel, grafik, peta maupun infografis. Ini masih bentuk penyajian data yang global, secara global. Nanti mungkin akan ditemukan lagi penyajian data yang lainnya gitu. Tapi secara umum itu ada 4 ini. Tabel, ya dalam bentuk tabel, nanti kita akan lihat bentuk tabel itu seperti apa. Kemudian grafik, jadi menyajikan kelompok-kelompok data itu dalam bentuk visual. Ya misalkan garis, batang, pai gitu. Kemudian peta. Kuncinya adalah kalau peta itu menyajikan data yang bereferensi geografis. Nah, ketika data itu ada referensi geografisnya, maka penyajian data menggunakan peta itu akan lebih tepat, akan lebih mudah dipahami, akan lebih mudah dimengerti. Kemudian yang keempat adalah yang saat ini sedang banyak digunakan adalah infografis, yaitu visualisasi data yang lebih menarik, mudah, cepat dipahami, dan biasanya ini gabungan dari teks, kemudian tabel, grafik, maupun peta. Dan biasanya ditambahkan dengan gambar-gambar ilustrasi yang memudahkan, mempercepat pembaca atau pengguna untuk melihat pesan atau data yang disampaikan. Nah, sekarang masuk ke dalam penyajian tabel. Utopi kayaknya ini. Oke. Tabel umumnya itu ada dibagi menjadi dua, yaitu tabel referensi dan tabel distribusi frekuensi. Sebetulnya kalau dalam bentuk referensi ini masih tabel yang berfungsi sumber segala keterangan yang terperinci dan digunakan untuk penunjukan. Tabel referensi ini biasa disebut sebagai juga raw data atau data asli dari pengumpulan data. Jadi ketika kita melakukan survei menggunakan kuesioner, nah dari kuesioner itu kan kita dapat nama, kemudian dapat tanggal lahir, kemudian dapat umur, kemudian dapat juga misalkan kita mau mengumpulkan pekerjaannya, pendidikannya. Nah, itu dalam bentuk kuesioner itu kita masukkan di entry menjadi file, misalkan proses entry data. Nah, itu yang disebut sebagai raw datanya, yang disebut sebagai tabel referensi. Nah, dari tabel referensi tersebut, maka selanjutnya dapat diolah menjadi tabel distribusi frekuensi, yaitu penyajian statistik dalam bentuk data berkelompok, di mana setiap data kelompok itu ada intervalnya itu, ada kelompok-kelompoknya, kelompok atau interval, bisa kelompok, bisa interval. Nah, ini yang disebut sebagai tabulasi. Nah, jadi tabulasi dari raw data tersebut kita olah menjadi tabulasi. Itu yang disebut sebagai tabel distribusi. Jadi secara umum tabel itu ada dua, raw data atau sudah tabulasi, yang data mentah atau yang data sudah diolah gitu kan, intinya itu. Kalau referensi ya yang masih mentah, yang dikumpulkan dari lapangan. Kalau tabulasi yang dihasilkan dari tabel referensi itu, yang dibuat berdasarkan pengelompokan maupun interval itu. Itu tabel. Nah, ini contoh tabel referensi. Ini adalah data Sakernas. Sakernas, ada yang tahu Sakernas? Singkatnya apa? Atau kegiatannya apa? Survei apa? Mendata apa? Sakernas? Kalau di BPS kemarin nggak? Yang ditugas kemarin nggak lihat ya? Kegiatan Sakernas. Halo? Halo, suara saya kedengaran? Dengeran, Pak. Dengeran, Pak. Ya, kok nggak ada yang nyaut? Jadi sepi. Jadi saya nggak yakin apakah suara saya ini, jangan-jangan nanti saya sudah berbusa-busa di sini ternyata ada masalah jaringan sehingga suara saya nggak kedengaran. Ya, ada ini, mohon mic-nya dinyalakan saja bagi yang di sekitarnya memang merasa tidak terganggu.
Tidak ada gangguan. Silakan mic-nya dinyalakan sehingga bisa interaktif. Rakernas Survei ada yang tahu nggak? survei Angkatan Kerja Nasional, Pak. Ya, Survei itu Angkatan salah Kerja. satu survei andalan BPS untuk melihat kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, seperti ya survei itu namanya survei Sakernas itu. Nah, ini raw datanya seperti ini atau yang disebut sebagai tabel referensinya. Jadi di dalamnya itu ada keterangan wilayah, keterangan tempat kayak kabupaten, kecamatan, kemudian juga ada keterangan-keterangan terkait individu itu. Isinya seperti ini. Nah, kemudian ini juga tabel referensi kalau misalkan dari pengumpulan kita mengumpulkan dari mahasiswa di STS seperti ini. Jenis kelaminnya, provinsinya, tinggi badan, berat badan. Itu tabel referensi karena masih belum diolah, masih dari lapangan itu, dari hasil survei atau dari hasil pencacahan, pendataan. Nah, kemudian ini ada contoh tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu sebetulnya yang disebut sebagai tabulasi tadi. Banyak sebutannya. Intinya kita mau membagi bahwa tabel itu ada tabel yang terkait dengan hasil pendataan, kemudian dari hasil pendataan kita olah menjadi tabel yang disebut tabulasi ini yang disebut sebagai distribusi frekuensi. Nah, contohnya seperti ini. Dikelompokkan apakah berdasarkan umur atau dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi yang di atas. Nah, sekarang penyajian data dalam bentuk grafik. Ini bentuknya macam-macam. Saat ini grafik itu sudah macam-macam ya, bukan hanya kayak dulu zaman dulu hanya garis saja, tetapi saat ini sudah ada tambahan-tambahan yang lain seperti ini. Yang time spend online ini seperti ini. Ada tambahan gambar. Garis, batang, lingkaran, yang ada juga grafik gambar. Oke. Kemudian ini untuk peta tematik. Nah, ini contoh untuk peta tematik. Gambar peta tematik. Jadi, ketika menyajikan data yang bereferensi geografis seperti yang di bawah ini adalah peta tematik untuk COVID-19 untuk di apa namanya dunia, kita bisa lihat secara cepat gitu. Oh, ternyata COVID itu yang paling parah adalah di Cina gitu, seperti itu. Kemudian kalau yang di sebelah kiri adalah peta potensi ikan perairan Indonesia, kita bisa lihat, oh ternyata kalau mau nyari ini adanya di sini gitu, secara cepat. Misalkan tuna mata besar itu adanya di mana saja sih? Gitu. Kemudian ini adalah contoh untuk yang infografis. Nah, ada di sebelah kiri ada kondisi tingkat pengangguran terbuka. Jadi di situ ada tambahan gambar-gambar untuk memudahkan pembaca atau pengguna data itu dengan cepat melihat, oh ini yang mau disampaikan adalah pengangguran. Nilainya adalah 42%. Jadi ya, di pengangguran di Provinsi NTB itu ada 3,42%. Kemudian di sebelah kanan juga begitu. Contoh infografis. Jadi di situ ada selain teks, juga ada grafik, juga ada juga gambar-gambar yang memudahkan untuk membaca pesan yang akan diberikan terkait dengan data yang disampaikan. Nah, kalau ini apa? Ini juga ini sebetulnya model infografis, tetapi yang memang lebih menggunakan pada grafik di sini. Nah, infografis sendiri bisa disampaikan nanti ya, nanti di bawah deh. Setelah ini kita urut dulu. Jadi penyajian tabel dulu. Nah, tabel itu adalah alat untuk menyajikan data yang merupakan kumpulan keterangan yang disusun dalam suatu baris dan kolom menurut kategori tertentu. Jadi di dalam tabel itu yang utama itu adalah harus ada nomor tabel, kemudian judul tabel, kemudian juga badan tabel, dan sumber data. Jadi sumber data itu biasanya dicantumkan di bawah. Jadi nanti kalau kalian itu mau membuat laporan ataupun tugas apapun itu, ketika ada tabel di situ ya jangan lupa harus ada nomor tabelnya, ada judulnya, badan tabel jelas ya, itu yang isinya baris dan kolom yang isinya isi yang akan data yang akan kita sampaikan. Kemudian dan sumber datanya dicantumkan di bawah. Seperti ini contohnya. Misalkan tabel 1.3, judulnya adalah garis kemiskinan daerah perkotaan menurut provinsi tahun 2019. Nah,
Penyebutannya pun seperti itu. Biasanya judul tabel pun nanti ketika kalian melihat judul-judul tabel di BPS itu ada polanya. Jadi pertama polanya yaitu menyampaikan apa isi dari yang mau disampaikan. Garis kemiskinan daerah perkotaan. Terus kemudian dibagi berdasarkan apa? Di sebelah kiri itu ada provinsi. Jadi menurut provinsi. Kemudian tahun berapa? Nah, tahunnya itu terkait dengan yang mau disajikan, tahun 2018. Dan satuannya, misalkan satuan ini bisa ada di judul, bisa juga ada di dalam badan tabelnya, satuannya. Kalau memang itu dalam bentuk apakah itu rupiah, kadang juga ada yang mungkin Rp1.000 gitu atau Rp1.000.000 seperti itu. Nah, kemudian di dalam badan tabel itu ada baris dan kolom. Kolom itu yang menyatakan variabel, baris yang menyatakan elemen atau objek penelitiannya, kelompoknya. Kalau di dalam tabel tabulasi, tabel frekuensi itu adalah kelompoknya. Terus kemudian di bawah ada sumber datanya. Nah, ini contoh tabel satu arah. Tabel itu ada ya beberapa arah ya. Kalau satu arah ya dia hanya dalam satu kolom gitu. Tidak dibagi berdasarkan yang lain. Hanya memuat satu karakter saja. Kemudian ini adalah bentuk tabel. Jadi tabel penyajian data dari satu sisi tidak cukup kan. Yang tadi itu yang satu arah. Kemudian yang ini untuk yang dua arahnya. Nah, dua arah ini biasanya disebut sebagai tabel silang atau cross tabulation. Jadi dibagi berdasarkan dua, apakah kalau ini menurut negara asal dan jenis barang. Jadi negara asal itu yang ada di sebelah kiri, yang terkait dengan objek penelitiannya tadi. Kemudian yang jenis barang ini yang menunjukkan ada dua yang apa namanya dua arah itu, yaitu dibagi berdasarkan barang konsumsi, barang baku, bahan baku, barang modal, kemudian ada totalnya. Ini untuk yang bentuk dua arah. Ini juga contoh penyajian tabel dua arah. Jadi penduduk miskin dibagi berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau yang tiga arah seperti apa? Selain dibagi perdesaan dan perkotaan, penduduk miskinnya dibagi berdasarkan tahun. Nah, ini disebut sebagai tiga arah. Jadi ada tiga tingkatan pembagian. Yang pertama itu penduduk miskin, kemudian data penduduk miskin, kemudian dibagi berdasarkan kota desa, dan dibagi berdasarkan tahun. Itu bentuk tabel tiga arah. Grafik. Jadi grafik itu umumnya ada tiga yang utama, garis, batang, maupun gambar. Nah, tetapi untuk lebih rincinya nanti silakan dibuka ini. Ini ada 16 jenis grafik terpopuler untuk visualisasi data. Ini bagus-bagus ini ya. Nanti silakan dilihat saja untuk melihat referensi, untuk tambahan referensi bahwa sebetulnya di luar sana itu sudah banyak sekali grafik-grafik yang lebih mudah dicerna untuk menyajikan dalam visualisasi datanya. Kemudian ini juga ada mengenai referensi mengenai tipe grafik yang ada pada Microsoft Excel. Jadi umumnya itu yang kita gunakan ya Excel. Jadi ya yang apa namanya fasilitas yang untuk membuat grafik yang ada di sana yang biasanya kita gunakan sebagai referensi jenis-jenis grafik. Nah, ini grafik garis secara umum seperti ini. Jadi umumnya grafik garis itu digunakan untuk menunjukkan tren atau perkembangan. Jadi ketika kita mau menyajikan data dalam bentuk tren atau perkembangan suatu ada referensi waktunya, itu biasanya umumnya kita menggunakan grafik garis, line. Nah, penyajiannya tentunya nanti bisa kita combine sehingga memberikan informasi yang lebih menarik. Kalau yang sebelah kiri itu masih grafik tunggal, yaitu tadi dari data yang bersifat tunggal tadi, dari tabel yang satu arah tadi. Ya, kalau yang sebelah kanan itu yang berganda, itu sudah mungkin menggunakan dua arah ataupun tiga arah, tabel yang dua arah ataupun tiga arah, itu baru seperti itu. Tapi kalau dari tabel satu arah ya paling kita bisa bikin grafik tunggal. Umumnya menggunakan tren.
menunjukkan tren atau perkembangan untuk grafik garis ini. Kemudian juga di dalam garis tentunya ada juga untuk garis itu ada yang garis komponen berganda dan persentase komponen berganda maupun garis berimbang neto. Nanti kita lihat perbandingannya di sini. Nah, kalau yang di dalam batang kelihatan ya. Nah, batang sebelah kiri atas ini adalah yang grafik batang tunggal. Ini grafik batang tunggal. Yang berganda seperti apa? Ya seperti kanannya ini. Ada makanan dan bukan makanan. Ada tahunnya. Jadi dia lebih dari satu. Yang seperti tadi. Dia bisa berasal dari tabel 2 arah maupun yang 3 arah. Nah ini yang berganda. Kemudian kalau yang komponen itu seperti yang di pojok kiri bawah ini. Ini adalah komponen yang berganda. Jadi ada laki-laki perempuan tetapi dia nyambung jadi satu. Jadi misalkan ini adalah total mahasiswa 4 tahun terakhir, kemudian laki-laki perempuannya di sini. Oh kita bisa lihat karena kenapa kok ternyata porsi laki-laki itu lebih sedikit dibanding porsi perempuan. Nah ini masuk di dalam satu garis, satu batang, sehingga dia disebut sebagai komponen berganda karena ada 2 informasi yang ada di dalam situ. Nah kemudian ini berimbang neto. Berimbang neto itu artinya ada perbandingan. Perbandingan antara sesuatu sehingga ada netonya. Berapa netonya gitu. Neto itu adalah biasanya misalkan dari pengeluaran dikurangi dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, itu sisanya netonya ini gitu. Kemudian masih grafik batang ini ada juga grafik batang persentase komponen. Jadi selain dalam bentuk komponen, jadi beberapa kategori atau kelompok itu juga dalam penghitungannya dalam bentuk persen. Sehingga secara total itu adalah 100%. Seperti ini. Berbeda dengan tadi ya, yang tidak pakai persentase hanya grafik batang komponen berganda ya. Kalau tadi kan ketinggiannya pasti ya tergantung dari jumlah mahasiswanya. Kalau yang ini ketinggiannya pasti sama, yaitu 100% karena dalam bentuk persentase. Biasanya ini digunakan untuk melihat distribusi seperti ini adalah distribusi terkait dengan lapangan usaha. Jadi, oh ternyata lapangan usaha di 2006 itu bergeser. Di 2006 itu konstruksi banyak, di 2016 itu konstruksi tinggal sedikit. Yang meningkat adalah perdagangan restoran dan perhotelan. Jadi lapangan usaha perdagangan restoran dan perhotelan dari 2006 yang cuma berapa persen, sedikit ini persentasenya, itu meningkat menjadi sekian persen di 2016. Berapa kali lipat ini? Sekitar 4 kali lipat. Tentunya kalau kita mau menyampaikan nilainya ya bisa diberikan nilai di dalam sini. Di dalam tabelnya juga bisa diberikan nilainya. Oke, kemudian yang sebelah kanan adalah grafik batang dalam bentuk piramid. Piramid ini biasanya digunakan untuk membuat piramida penduduk ya. Jadi ada laki-laki perempuan. Kita bisa melihat bahwa struktur umur yang ada di dalam misalkan di suatu wilayah ini, ternyata umur-umur yang banyak itu adalah umur usia muda, usia produktif. Ini umur dari 20 tahun sampai dengan 39 yang paling banyak. Sehingga ini umur produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan umur-umur yang tidak produktif, misalkan bayi atau mungkin yang lansia. Kemudian ini ada grafik lingkaran, pie chart. Pie chart ini biasanya umumnya digunakan di dalam persentase. Jadi kita mau melihat berapa persen sih lapangan usaha pertanian di wilayah ini, terus kemudian yang industrinya berapa, konstruksinya berapa gitu. Seperti itu. Nah, yang di tengah ini yang penyajian lebih menarik lagi gitu. Kalau yang lainnya adalah standar. Cuma ketika kita menggunakan grafik pie chart lingkaran, yang saya perlu ingatkan bahwa jangan sampai karena persepsi kita seperti yang menggunakan 3D ini, kalau saya tidak menyarankan ya menggunakan grafik pie chart menggunakan yang 3D seperti yang ada di kanan. Kenapa? Karena ketika dia selisihnya tidak terlalu banyak, maka kita kadang-kadang tertipu dengan luasan yang ditampilkan gitu. Jadi belum tentu luasan itu
kelihatan karena dia ada perspektif dari 3D-nya itu mengganggu penglihatan untuk melihat apakah mana yang lebih besar gitu. Misalkan seperti ini, antara ungu dengan yang biru muda, kita kan juga sulit. Kelihatannya biru muda yang lebih besar. Padahal belum tentu karena ungu ada di belakang sana gitu. Jadi kesannya seharusnya lebih kecil itu. Nah, makanya kalau menggunakan pie chart jangan menggunakan 3D. Kecuali kalau memang itu perbandingannya sangat jauh, kemudian diberikan angka juga supaya lebih menarik atau bagaimana itu mungkin masih bisa. Tapi saya tidak menyarankan untuk itu. Nah, ini ada menggunakan grafik yang dalam bentuk gambar. Apakah itu kayak piktograf gitu ya. Piktograf itu ya bisa macam-macam dengan apa yang kita mau sampaikan. Ketika kita mau menyampaikan laki-laki perempuan ya mungkin bisa kita gambarkan seperti yang ada di tengah itu. Kemudian ketika kita masalah perumahan, ada yang pojok sini, kanan. Nah, yang atas ini sebetulnya sudah masuk kepada infografis. Jadi piktograf itu sebenarnya semacam model apa namanya infografis tapi yang masih awal gitu, sebelum masuk kepada infografis yang lebih lengkap. Nah, ini untuk yang lainnya lagi, grafik yang lainnya. Ini kita bisa membuat beberapa data di dalam satu grafik. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita juga bisa menambahkan lagi, mungkin dengan menambahkan gambar benderanya supaya lebih jelas dari setiap negara yang akan kita sampaikan datanya. Nah, yang perlu yang perlu diperhatikan ketika kita akan menafsirkan tabel dan grafik. Sebentar, suaranya kayaknya terlalu keras deh. Oke. Jadi ketika kita mau menafsirkan tabel dan grafik, itu yang perlu kita perhatikan adalah harus memahami substansi dari datanya tersebut. Dengan cara apa kita memahami substansi dari data tersebut? Kita harus tahu metadatanya. Metadata itu apa? Kemarin sudah saya sampaikan belum? Ada yang tahu metadata apa? Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, Andrian Muhammad Rafi, ada? Ada, Pak. Ya, apa itu metadata? Kurang tahu, Pak. Ada yang membantu temannya yang lain? Kemarin belum saya sampaikan ya, mungkin di KS1 mungkin yang saya sampaikan. Belum ya? Data tentang data atau Nah, informasi itu. tentang informasi. Ya, betul. Itu sudah. Siapa itu tadi? Mufki, Pak. Muski. Muhti. Oke. Ya. Ya itu. Jadi metadata itu data tentang data. Jadi ketika kita akan menafsirkan suatu tabel ataupun angka ataupun grafik, kita harus tahu dulu terkait dengan data yang akan kita sampaikan. Jadi kadang-kadang kita juga harus paham dikumpulkannya dari mana, sumbernya mana, karena nanti kemudian selain itu juga variabel yang digunakan apa, pengelompokannya bagaimana. Karena dengan begitu kita bisa menjelaskan dari data yang akan kita sampaikan. Metadata nanti dicari di situsnya BPS di Sirusa. Kemarin sudah saya sampaikan Sirusa. Halo? Belum, Pak. Oh, belum. Berarti yang di KS1 ya, karena kemarin ini. Oke, saya tunjukkan. Kelihatan? Jadi di sirusabps.go.id ini, nanti silakan. Kalau yang situsnya BPS sudah pernah buka ya, bps.go.id. Silakan kepoin ya. Kepoin ini situsnya BPS untuk lagi error. Ya. Jadi sebetulnya materi metode Mestat ini ada kan? Ini contohnya ini ada infografis yang diberikan pada situsnya pusat layanan BPS. Nah, sudah pernah buka situsnya BPS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Ya, kemarin kan bikin tugas kan dari sini kan. Nah, di sini ada Sirusa. Sirusa itu kemarin yang disampaikan terkait dengan statistik dasar, sektoral, khusus gitu. Dasar itu yang dilakukan oleh BPS. Di sini ada metadata kegiatan, indikator, dan variabel. Jadi ketika coba nanti dikepoin nanti terkait dengan Sakernas, kegiatan ada dia Sakernas. Nah, Sakernas itu menghasilkan indikator apa? Nah, ada juga di situ. Indikatornya adalah misalkan angka pengangguran, kemudian juga angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, indikator. Variabel yang digunakan apa saja gitu. Di situ ada nanti di dalam variabel yang dikumpulkan apa saja dari survei tadi itu ada di situ. Kuesionernya bagaimana ada. Ya, di sini nanti tempatnya ya. Kalau misalkan mau mengerjakan tugas terkait dengan kegiatan yang ada di BPS, misalkan kegiatan apa terkait dengan pendataan, proses bisnis statistik, itu kita bisa pelajari dari sini. Di sini contoh aja kegiatan, metadata kegiatan. Coba kita cari. Sakernas. Nah ini, survei Sakernas ya. Ini ada. Di sini ada deskripsi utamanya, ada variabel utama yang dikumpulkan, kemudian metodologinya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, pengolahan datanya seperti apa, diseminasi datanya seperti apa, dokumentasinya seperti apa. Indikatornya hasilnya apa? Oh, ada TPT, ada TKK, ada TPAK. Ini indikator yang dihasilkan dari Sakernas. Kemudian di sini ada kuesionernya. Kuesionernya ketika kita mau melihat apa sih Sakernas itu variabel apa saja sih yang dari Sakernas dikumpulkan? Nah, itu ada di sini di kuesionernya. Nah, ini ada hasilnya publikasinya. Nah, ini ada dokumentasinya bisa dipelajari. Ini untuk satu kegiatan. Jadi, kalau kalian mau membuat suatu tugas, misalkan ada tugas, dengan memanfaatkan suatu data, contoh aja Sakernas, saya mau melihat TPT, tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah. Nah, maka kalian harus mempelajari ini dulu. Harus tahu dulu kegiatannya semua. Apakah itu Sakernas ataupun mungkin survei yang lain juga ada di sini. Harus dipahami. Supaya apa? Ketika kita mau menyampaikan data yang akan kita sampaikan tadi, apakah itu tabel atau grafiknya, itu kita bisa menjelaskan gitu. Oke, mana tadi? Itu ya yang terkait dengan bagaimana kita agar bisa memahami substan dari data tersebut. Terus kemudian tergantung dari bentuk tabelnya juga. Ada yang tabel satu arah, mungkin dua arah, bahkan lebih. Bentuk grafik juga bermacam-macam. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Nah, sesuaikan kebutuhan dan itu nanti juga bagaimana cara menyampaikan juga harus kita pahami satu model yang akan kita sampaikan, yang kita gunakan seperti apa itu harus pas gitu. Kemudian juga tabel dan grafik itu sederhana. Jadi hanya menyampaikan arah dan pola dari data saja gitu. Jangan ditambah-tambah yang memang mungkin tidak substan, kecuali memang memberikan penyampaian yang khusus seperti di dalam infografis. Kemudian juga ada tabel dan grafik yang bersifat canggih. Jadi dilengkapi dengan kemungkinan yang akan terjadi jika data tren, misalkan data tren atau series dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita menafsirkan tabel itu mulai dari yang kita memahami substansinya, kemudian kita juga bentuk tabel dan bentuk grafiknya juga memahami itu, kemudian menyampaikan dengan cara yang sederhana, misalkan sederhana, ada juga tingkatannya yang lebih tinggi tergantung dari kebutuhan yang akan kita berikan kepada pengguna data. Nah, ini penyajian peta, jadi manfaatnya itu memberikan gambaran data berdasarkan perbedaan nilai dan referensi geografis. Jadi di sini ada dua komponen di dalam peta tematik itu, yaitu komponen nilai dari suatu objek penelitian dan ada referensi geografisnya. Referensi geografis ya misalkan kayak provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, atau lokasi objeknya. Misalkan objek penelitian kita adalah puskesmas, ya lokasi puskesmasnya. Misalkan objek penelitian kita adalah
sekolah, ya lokasi sekolahnya. Nah, ada referensi geografinya. Misalkan kita mau melihat pencemaran udara, berarti lokasi objeknya adalah sensornya, lokasi di mana sensor itu berada, seperti itu. Ada dua komponen, yaitu nilai dan referensi geografis. Kemudian ada kaidah peta tematik. Jadi ketika kita membuat satu peta tematik itu tidak boleh ambigu. Jadi jangan membingungkan, malah membingungkan petanya ini. Kenapa membingungkan? Mungkin pemilihan warna gitu, pemilihan warna. Saya karena suka warnanya merah kuning hijau, ya sudah saya kasih merah kuning hijau, tetapi tidak memberikan makna gitu. Misalkan merah, harusnya kan misalkan merah itu yang negatif, yang sangat negatif lah. Kuning yang hati-hati, hijau yang yang aman gitu. Nah, misalkan kita mau memetakan suatu nilai indeks gitu, indeks misalkan kemiskinan, ya kalau yang kemiskinan yang parah ya kasihlah merah gitu kan, jangan dikasih hijau gitu. Itu nanti malah membuat ambigu. Nah, itu kan untuk pembuatan peta itu kita juga harus memperhatikan itu. Kemudian juga harus mudah dimengerti, memberikan gambaran yang sebenarnya, teliti sesuai dengan tujuannya, memiliki proyeksi yang tepat. Jadi skala peta itu benar gitu. Jangan yang misalkan DKI dibandingkan dengan yang lainnya, misalkan dibandingkan kita menggunakan petanya Jawa, nggak kelihatan kan DKI-nya kecil. Jadi kadang-kadang kita memerlukan proyeksi yang tepat dan penunjuk arah jangan lupa gitu. Juga harus ada kelengkapan anotasi seperti judul peta, legenda, terutama legenda dan indeks petanya. Kenapa? Karena kalau nggak ada legenda kita bingung. Ini warna ini berarti apa itu kita nggak tahu. Nah ini contohnya peta tematik. Di atas itu adalah peta jumlah kejadian bencana di Indonesia. Nah ini sangat kecil ya karena memang diperkecil. Tapi ketika dia dicetak dalam bentuk besar, makanya tergantung ininya penyajiannya juga itu. Kemudian di sebelah kanan juga ada peta Jakarta Utara. Dan yang di bawah itu terkait dengan COVID-19. Nah ini contoh peta tematik yang saya bikin sendiri nih. Nanti mudah-mudahan kalian juga bisa gitu. Nanti untuk latihannya itu. Tapi nantilah. Ini peta tematik COVID-19 di Indonesia menurut provinsi. Kelihatan nggak animasinya dalam bentuk animasi? Ini dalam bentuk heat map. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Jalan ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya penyebaran penyebaran COVID-19 di Indonesia itu mulai bulan Maret sampai dengan ini terakhir di bulan berapa ini? 9. Nah, bulan 9, saya kemarin bikin sampai bulan 9. Itu seperti ini. Jadi memang awalnya itu muncul dari Jakarta, kemudian Surabaya menyusul, kemudian Jawa Tengah, Makassar menyusul lebih cepat lagi daripada Jawa Tengah. Kemudian juga Kalimantan Selatan dan muncul baru ini ada di Sumatera Utara ya atau Sumatera Barat. Nah, itu kalau memang kita mau menyajikan data preferensi geografis contohnya. Kemudian masuk ke penyajian infografis. Nah, infografis itu adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar lebih mudah dan lebih cepat dipahami secara keseluruhan. Ada manfaatnya, ada beberapa manfaat ya. Jadi informasi yang rumit itu menjadi enak dipandang. Pembaca langsung mengetahui inti pembahasan infografisnya. Meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital itu untuk yang industri. Mampu meningkatkan minat pembaca juga. Karena menarik kan, infografis lebih terpercaya dan profesional. Infografis lebih mudah untuk diingat, itu relatif. Yang tadi juga relatif. Tergantung bagaimana kita membuat infografis tersebut, kemudian mampu berkembang menjadi data yang viral. Itu yang umumnya karena infografis itu bisa menarik, itu jadi bisa menjadi viral itu. Nah, jenis infografis itu umumnya ada 3. Statis, animasi, dan interaktif. Nah, statis seperti ini. Ini misalkan produk unggulan daerah di Jawa Timur. Jadi setiap kabupaten kota itu mempunyai produknya. Misalkan di Pacitan, unggulannya adalah batu mulia. Terus kemudian dari produk unggulan yang warnanya adalah kerajinan. Kerajinan apa? Batu mulia.
Kemudian Ponorogo juga kerajinan mebel. Ada dua informasi yang diberikan di dalam peta ini. Yang pertama adalah warna dari wilayah tersebut dan juga produknya apa gitu. Warnanya itu menginformasikan agrobisnis, garmen, kerajinan, kuliner sesuai dengan warnanya. Kemudian gambarnya itu menginformasikan produknya apa. Ini sebagai contoh saja yang statis. Kemudian ini yang animasi. Jadi ketika kita buat yang seperti di sebelah kiri ini sebetulnya dalam bentuk animasi. Ada juga yang modelnya seperti memberikan animasi itu seperti film kartun itu. Film kartun yang menyajikan mulai dari misalkan jumlah penduduknya sekian, dari jumlah sekian itu sekian persen miskin, sekian persen enggak, kemudian yang lain-lainnya. Kalau yang interaktif, umumnya itu dalam bentuk dashboard. Dashboard itu sama dashboard, tahu ada yang dashboard? Dashboard itu kan yang ada di mobil itu ya. Ada di mobil yang ada informasi apa namanya itu, bensinnya, kecepatannya dan lain-lain. Ya seperti itu sebetulnya konsep dasar dari dashboard. Nah, coba kita lihat untuk yang infografis interaktif seperti apa. Nah, contohnya ini saya ambil di corona.jakarta.go.id. Bentar ya, sambil nunggu saya tak lihat rapat di sebelah. Nah, lambat ya, karena saya pakai 2 Zoom ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada beberapa informasi yang kita bisa klik gitu. Kita bisa lakukan pemilihan. Misalkan kita pilih hanya Jatinegara saja seperti apa. Tapi ini saking lambatnya jadi belum muncul. Nah, intinya infografis yang bersifat dinamis itu seperti dashboard yang kita sebetulnya bisa lakukan perubahan-perubahan. Misalkan kita ingin melihat detail kasus positif aktif untuk perkelurahan di khusus Jatinegara saja. Nah, petanya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kemudian dan lain-lain. Nah, intinya itu. Saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya infografis yang bersifat dinamis, interaktif, itu ya seperti itu. Bisa kita lakukan treatment-treatment ke dalam tampilannya. Dan tampilannya bisa mengikuti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini contoh dari beberapa indikator untuk yang dihitung oleh BPS. Untuk sebagai kajian saja, nanti tolong coba buat grafiknya, tapi nggak usah dikumpul yang ini. Nanti yang dikumpul yang lain aja lah. Ini nggak usah, tapi untuk latihan ya, silakan dibuat kira-kira grafik yang paling tepat untuk informasi di atas itu apa gitu. Misalkan Gini rasio. Nah, itu ada indikatornya Gini rasio. Ada yang tahu Gini rasio? Rasio indeks Gini? Ketimpangan. Atau Pak, Timpangan. ketimpangan pemerataan pendapat, Pak. Apa ini? Randi? Tingkat pemerataan pendapat, Pak, sama pengeluaran biasanya di suatu daerah. Ya, oke. Jadi Gini rasio itu atau indeks yang disebut sebagai indeks Gini itu mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Nah, karena data pendapatan itu tidak tersedia, jadi digunakan pendekatan melalui pengeluaran. Nah, pengeluaran itu pengeluaran untuk per kapitanya. Nah, ini ada yang tahu nggak sumber datanya itu dari survei apa? Hana Raihanatul? Ada? Raihanatul Janah? Ada, Pak. Ya. Gini rasio sumber datanya kan tadi saya sampaikan. Pendapatan kan biasanya didekati dengan pengeluaran. Nah, di survei apa di BPS yang mengumpulkan data pengeluaran per kapita? Saya kurang tahu, Pak. Ya, ada yang lain temannya?
Izin menjawab, Mas. Pak. Ya, Mufti. Silakan. Mungkin saya Susenas. Ya, betul, Susenas. Bentar, suaranya saya kok pelan sekali. Ya, betul, Susenas. Jadi dalam Susenas itu ada pertanyaan yang terkait dengan pengeluaran rumah tangga. Nah, dari pengeluaran rumah tangga tersebut kita bisa hitung pengeluaran per kapitanya. Kemudian dari pengeluaran per kapita itu bisa dihitung untuk tingkat ketimpangannya, yaitu indeks Gini-nya, Gini rasio-nya. Jadi sumber kegiatannya adalah Susenas. Kalau lihat di metadata, nanti ya lihat aja metadata Susenas, kegiatan Susenas. Terus kemudian indikator yang dihasilkan, salah satunya adalah indeks Gini. Variabel yang digunakan, pengeluaran per kapita. Itu ya, jadi nanti yang tadi saya tunjukkan, si rusa itu dapat digunakan sebagai petunjuk dari kegiatan-kegiatan yang ada di BPS. Silahkan nanti dikepoin ya, supaya lebih banyak pengetahuannya terkait dengan kegiatan yang ada di BPS. Nah, kemudian angka pengangguran. Tadi ya, yang dari Sakernas ya, tenaga kerja, ketenaga kerjaan. Kemudian ada persentase penduduk miskin. Nah, ada yang tahu penduduk miskin di Indonesia dihitung berdasarkan apa? Konsep apa? Randi? Sukma Andini mungkin? Ada yang bisa membantu temannya? Ada yang membantu? Ada yang bisa membantu? Oh ya Pak, saya coba menjawab. Ya, Mufti ya, silakan. Survei sosial ekonomi. Ya, surveinya Susenas. Tetapi konsep dasar untuk menghitung penduduk miskin di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu nggak konsep dasarnya? Jadi penduduk miskin, siapa yang siapa? Izin Ya, Najwa silakan. pendapatan per kapita. Iya, pendapatan per kapita itu sebetulnya didekati di dalam Susenas itu didekati dengan pengeluaran per kapita. Cuma maksud saya bagaimana menentukan mana yang miskin, mana yang tidak. Berdasarkan apa? Saya coba menjawab Pak. Ya, silakan. Dari berdasarkan survei tersebut menghitung jumlah penduduk miskin dari keseluruhan penduduk dari survei tersebut. Ya, seorang yang dikatakan miskin jika apa? Jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Bukan pendapatan ya, pengeluaran ya. Karena tadi yang disampaikan bahwa sulitnya mengumpulkan data pendapatan. Jadi kalau biasanya bias kita kumpulkan data pendapatan itu, kenapa? Karena umumnya kalau orang ditanya, berapa pendapatanmu? Biasanya nggak mengaku kan? Tetapi BPS melakukan pendekatan dengan cara pengeluarannya. Berapa pengeluaran untuk makanannya, berapa pengeluaran untuk non-makanannya. Jadi nanti ke depan kalau membahas terkait dengan seperti ini, indeks ini, kemiskinan, itu sebetulnya yang dihitung bukan pendapatannya tetapi adalah pengeluarannya. Kenapa kok pengeluaran dipakai? Ya karena ketika ditanya pendapatan itu umumnya responden atau unit penelitian responden atau rumah tangga tersebut tidak mengaku gitu kan. Nah, makanya dengan cara pendekatan pengeluaran per kapita. Dirinci nanti pengeluaran makanan berapa, bahkan untuk bahan pokoknya berapa, daging, ayam, itu ada semua. Non makanannya juga begitu, untuk kebutuhan pulsa, kebutuhan sekolah, kebutuhan baju, kebutuhan mobil, rumah, semuanya dicatat. Nah, dari situlah baru bisa digunakan sebagai pendekatan untuk mengestimasi pendapatan dari rumah tangga tersebut. Nah, jadi yang kita gunakan adalah pengeluaran ya. Nanti ke depan sampaikan kalau ada pertanyaan ya yang disampaikan adalah pengeluaran per kapitanya, bukan pendapatannya sekarang secara variabel yang kita kumpulkan itu. Karena itu tadi sulitnya mengumpulkan untuk pendapatan rumah tangga. Makanya didekati dengan pengeluaran. Nah, betul sekali kalau memang
pengeluaran rumah tangga yang di bawah garis kemiskinan itu dinyatakan sebagai penduduk miskin, kemudian yang di atas garis kemiskinan itu yang tidak termasuk penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan itu apa? Ada yang tahu? Rata-rata pengeluaran. Ya, yang rata-rata pengeluaran yang dibutuhkan, yang minimal dibutuhkan sesuai dengan basic needs approach. Jadi pendekatan yang BPS gunakan adalah basic needs approach, kebutuhan dasar yang digunakan sebagai kebutuhan dasar yang bisa memenuhi kebutuhan dasar. Itu garis kemiskinan. Sehingga ketika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu disebut sebagai miskin atau pengeluarannya kurang dari garis kemiskinan. Sedangkan orang yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau di atasnya itu tidak miskin. Itu ya, itu untuk penduduk nanti untuk penduduk miskin nanti bisa dilihat di situsnya BPS ataupun yang di Sirusa tadi. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi, ada yang tahu kita menghitung pertumbuhan ekonomi dari mana? Dari Jawab. Kayaknya dibandingkan Pak dari GDP-nya dengan pengeluarannya Pak, pengeluaran pemerintah. Kasatun ya? Iya Pak. Ya, gimana tadi? Kayaknya dibandingkan Pak antara GDP dengan pengeluaran pemerintah Pak. Ya, perbandingan GDP. GDP itu apa? Pokoknya income-nya Pak, masukan pemerintah. Domestic product. Pak. Ya, gross domestic product itu apa? Itu apa? Kurang tahu Pak. Pendapatan. Diperdebatkan waktu Pilpres. Ya. Ada yang lebih bisa membantu lagi? coba saya Pak. Ya, Mufti silakan. Yang lain juga dong. Gimana Mufti? Dari survei Bank Sentral itu sendiri yang menghitung pendapatan negara. Jadi dari Bank Sentral. Masih kurang tepat. Ada yang lain? Ayo yang lain dong. Jangan yang itu aja. Ayo yang lain. Nur Retno ada nggak? Ada Pak. Ya. Putus-putus gimana? tapi suaranya Pak. Suaranya siapa? Suara saya? Tidak? Halo? Halo. Putus-putus tadi Pak. Tidak kedengaran. Oh, oke. Nur Retno. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari apa? Tidak kedengaran Pak. Ya udah yang lain. Desi, Ayu. Iya Pak. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari PDB Pak, produk domestik bruto. Ya. Tiap tahunnya. PDB itu apa? Total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Oh ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu dihitung berdasarkan kalau secara nasional itu ada PDB, produk domestik bruto. Kalau di dalam levelnya provinsi atau kabupaten itu disebut sebagai PDRB, produk domestik regional bruto. Nah, pertumbuhan ekonomi PDB atau PDRB itu menghitung apa? Menghitung output banyaknya produk, barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah. Nah, artinya menghitung perekonomiannya. Kemudian pertumbuhannya dihitung dari mana? Yang pertumbuhan itu ya, kalau namanya pertumbuhan pasti kondisi PDRB. Kalau untuk di wilayah provinsi ataupun kabupaten ya wilayah kondisi tahun ini, PDRB tahun ini dikurangi dengan tahun lalu dibagi dengan yang tahun lalu dikalikan 100%. Itulah pertumbuhan ekonomi. Jadi sumber dari penghitungan indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDRB atau PDB secara nasional. Oke ya, nah makanya ketika kita mau menjelaskan ini, tadi yang saya sampaikan, ketika kita mau menjelaskan suatu data, kita harus tahu konsepnya dulu. Oh ini apalagi indikator. Indikator itu kita harus tahu rumusannya dari mana. Oh dari PDRB yang selisih PDRB sekarang dikurangi yang sebelumnya dibagi dengan sebelumnya. PDRB apa sih? Oh ternyata ini. Nah, kenapa? Makanya kalau disebut sebagai pertumbuhan ekonomi ya karena memang dia akan mengukur peningkatan yang ada, output yang ada di suatu daerah.
Itu, makanya seperti itu. Kadang-kadang kemiskinan juga seperti itu. Kenapa kok kemiskinan 16%, 16,7%? Ya ternyata penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya di Indonesia itu ada 16,7%. Termasuk angka pengangguran. Yang disebut angka pengangguran siapa? Termasukkah anak-anak? Termasukkah yang pengangguran anak atau tidak? Nah, itu kita harus tahu konsep dasarnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Siapa? Silakan, sebentar. Yang tadi, Pak, tabel 1 arah dan tabel 2 arah. Tadi kan yang kalau yang tabel impor tadi itu negara asalnya itu menjadi suatu apa ya, Pak? Maksudnya suatu informasi yang menyatakan dia 2 arah kan, Pak? Tapi kenapa yang di penduduk miskin provinsinya itu tidak menyatakan dia 2 arah? Asal daerahnya itu tidak menyatakan dia sebagai tabel 2 arah. Maksudnya yang ini ya? Kelihatan? Iya, Pak. Jadi intinya gini, sebetulnya ketika kalau yang ada di sebelah kiri, yang ini maksudnya ya? Ini kenapa disebut sebagai 1 arah gitu ya? Kenapa yang provinsinya itu nggak membuat daerah asalnya itu nggak bikin dia jadi tabel 2 arah, Pak? Bentar, ini ya. Oke, jadi begini, ini sebetulnya 2 arah itu bukan karena untuk yang di sini ya. Ini maaf ini ada kesalahan ini berarti ya. Jadi 2 arah atau 2 sisi itu bukan disebabkan karena sebelah yang ada di sebelah kiri atau objek penelitiannya, negara asalnya kalau ada di sini ya. Jadi bukan karena itu, tetapi karena pembagian yang ada di dalam sini. Jadi ada pembagian kolomnya. Jadi kolomnya itu bukan seperti ini ya, dikelompokkan berdasarkan kalau ini jelas. Jadi 2 arah itu karena dia menyatakan perkotaan dan pedesaan untuk penduduk miskinnya. Jadi penduduk miskin. Jadi sebetulnya kalau dia 1 arah hanya penduduk miskin aja. Nah, ketika dibagi berdasarkan penduduk miskin, perkotaan dan pedesaan, itu maka menjadi 2 arah. Jadi tolong ini bukan karena objeknya menjadi 1 arah atau 2 arah. Jadi ini tadi 1 arah. Nah, ini kalau 1 arah kenapa? Karena di sini informasinya hanya penduduk miskinnya saja. Lebih jelasnya ini. Bukan karena provinsinya. Jadi kenapa 1 arah? Ya ada informasi hanya penduduk miskinnya saja. Jadi ini keterangan ini yang kurang pas. Jadi ini kenapa kok disebut 1 arah? Karena hanya ada 1 informasi, yaitu penduduk miskin. Ini disebut 2 arah kenapa? Karena ada 2 informasi. Yang mana pertama penduduk miskinnya yang dibagi berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Ya, seperti ini juga. Ini seharusnya ini bukan karena negara asalnya. Jadi dia kenapa kok ada 2 arah? Karena informasinya adalah ini apa? Impor ya. Nah, jumlah impor, nilai impor yang dibagi berdasarkan itu 1 nilai impor. Dia menjadi 2 arah karena ada tambahan dibagi berdasarkan jenis barangnya. Nah, gitu. Jadi bukan karena sebetulnya kalau yang menurut informasi yang nomor 2 ini berarti kan ya ini juga 2 arah kan, provinsi 1, informasi penduduk miskin 2 kan gitu. Bukan karena itu, tetapi karena memang ada pembagian dari kalau di sini adalah nilai impor yang dibagi berdasarkan jenis barang. Kalau yang ini adalah pembagian antara penduduk miskin yang dibagi berdasarkan perkotaan dan pedesaan. Nah, kalau yang ini 3 arah. Penduduk miskin karena 3 arah kenapa? Informasi penduduk miskin dibagi berdasarkan desa, kota, dan tahun. Sehingga ada 3 arah. Gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat apakah
bukan karena provinsinya itu, tetapi karena informasi yang disajikan. Oke? Bukan karena individunya, bukan karena objek penelitiannya kita, tetapi karena informasi jumlah informasi yang akan diberikan di dalam tabel ini. Pertama, informasi penduduk miskin yang dibagi kota desa dan ada beberapa tahun gitu. Makanya itu tiga arah. Ada yang lain? Makasih Najwa. Sama, Pak, Pak. saya juga ingin bertanya, Pak. Ya, gimana Mufti? Kalau untuk yang dinamakan grafik animasi sama grafik infografis yang interaktif itu apa bedanya, Pak? Saya masih kurang paham itu. Ya, oke. Intinya gini, perbedaannya adalah ketika animasi itu kita tidak bisa melakukan infografis animasi, itu kita tidak bisa melakukan perintah. Jadi ini bergerak gitu, yang sebelah kanan ini, tengah ini. Informasinya ada ini, tapi nggak bisa kita klik, nggak bisa, nggak bisa kita lakukan perintah. Misalkan saya mau melihat yang bagian ini aja, yang ibu aja ini di atas, klik. Nah itu nggak bisa, itu animasi. Jadi dia tidak ada interaksi antara kita dengan isi infografis tersebut. Tetapi kalau yang interaktif, itu kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang ditampilkan berdasarkan misalkan ada tombol atau mungkin pengelompokan yang kita bisa lakukan klik gitu, dengan cara klik atau mungkin dengan cara bisa juga melakukan pengetikan gitu, entry data atau apa gitu. Jadi itu yang disebut sebagai interaktif. Perbedaannya itu. Jadi ada timbal balik kalau interaktif ya. Kita bisa lakukan perintah, dia bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Itu interaktif. Kalau animasi, ya dia hanya bergerak-bergerak sesuai dengan keinginannya dia sendiri. Oke ya, makasih Mufti. Ya, Yang lain, Pak. ada lagi? Saya Pak izin bertanya. Ya, Niken. Kalau tadi itu kan kalau diperhatikan di slide Bapak ada judul tabel nih Pak. Kalau di judul tabelnya di situ selalu ada di atas tabelnya Pak. Jadi kan kalau misalkan kita mau buat di Word itu ada pilihan di insert captionnya kita milih di atas atau di bawah tabel, itu ada nggak sih Pak pertimbangan kita kapan meletakkan judul tabelnya di bawah atau di atas tabelnya Pak? Nah, secara umum judul tabel itu ada di atas, secara umum ya. Kalau gambar secara umum ada di bawah, secara umum. Dan itu mengikuti format penulisan aja. Misalkan memang format penulisan skripsi atau tugas akhir ya seperti itu. Tetapi kalau umum ya, tapi kalau khusus misalkan kita mau menulis suatu paper di suatu jurnal atau mungkin publikasi di suatu seminar paper, kita mau bikin makalah gitu, ya kita ikuti format yang mereka atur gitu. Oh, formatnya harus di bawah misalkan. Terus harus rata kanan, harus rata kiri, harus rata tengah atau bagaimana, itu sesuai dengan yang mereka tetapkan. Tetapi BPS mempunyai format yang dasar, artinya yang kita gunakan di BPS itu ya formatnya tabel, namanya tabel, judulnya pasti ada di atas. Kemudian biasanya bisa rata tengah atau rata kiri, tergantung buku yang akan kita tampilkan. Jadi umumnya seperti ini, yang penting ada gitu. Ya kita kalau menyajikan ya secara umum aja dulu kan, jangan yang nyeleneh, kecuali memang sesuai dengan permintaan khusus dari paper tersebut gitu. Oke. Baiklah, terima kasih Pak. Ya sama-sama Niken. Ada yang lain? Kalau nggak ada saya. Pak. Oke. Pak. Ya, Kak Satun. Ingin bertanya mengenai tadi yang grafik peta Pak. Itu kan peta tematik ya. Oh ya Pak, peta tematik. Misalkan kita ambil di Sulawesi Selatan, nah kan ada 24 provinsi. Tapi lokus daerah yang kita ambil itu cuma 5 misalkan Pak. Jadi yang daerah yang lain itu dikosongkan Pak. Jadi itu petanya agak-agak kosong di tingkatnya itu Pak, apakah boleh Pak? Ya, kalau begitu saya tematik itu harus. Ya, oke, makasih. Bentar, saya tunjukkan. Bentar. Jadi ada aplikasi, nanti boleh kalian yang suka dengan pembuatan peta nanti bisa pelajari sendiri nanti. Makanya seperti ini, harapan saya ketika kalian sudah mempelajari ini, nanti kita ada diskusi. Jadi untuk memperkaya pengetahuannya kalian. Jadi karena kita itu jarak jauh ya, dan sebetulnya kalian itu lebih
lama berinteraksi dengan laptop, silakan eksplorasi. Misalkan cari di Google, cari di apa, misalkan oh ini dibahas tentang ada kemiskinan. Oh coba saya cari kemiskinan itu apa sih di Indonesia, menggunakan apa sih indikatornya, cara menghitungnya bagaimana gitu. Terus kemudian peta misalkan, peta. Nah, ini saya kasih contoh, nanti kalian bisa belajar sendiri bagi yang berminat. Kita untuk membuat peta tematik itu ada aplikasi ini namanya Gigis, kelihatan ya? Ini aplikasi yang free, gratis. Jadi silakan dicatat kalau nanti berminat dengan ini. Nanti bisa belajar sama-sama gitu. Nah, ini contohnya. Ketika saya ingin menampilkan di sini banyak sekali. Kita ada map dasarnya, peta dasarnya sudah ada di sini. Peta OpenStreetMap itu sudah lengkap sekali. Terus kemudian kalau untuk misalkan peta sketsa petanya memang ada di internet juga ada, tapi biasanya kita BPS itu juga mempunyai sendiri. Oke, misalkan ini ya, contoh aja. Saya mau menampilkan peta Indonesia per provinsi. Kalau yang berminat nanti coba-coba install, nanti kita bisa diskusi ya. Silakan. Ini sistem koordinatnya harus saya rubah dulu supaya antara peta yang saya ambil dari dunia, nah ini yang petanya Indonesia bisa klop. Nah, supaya klop. Nah, ini yang peta yang saya ambil itu ada 2 peta. Yang pertama peta dari OpenStreetMap yang disediakan biasanya dari Google. Kemudian juga peta Indonesia poligon yang bentuk kotak-kotak ini, yang bentuk pembagian wilayah administrasi ya, berdasarkan wilayah administrasi. Nah, kalau ini kan adalah berdasarkan provinsi. Ya, sebetulnya nanti ketika kita hanya mau menampilkan satu pulau saja, contohlah satu pulau Kalimantan, ya kita bisa menghapus untuk yang lain. Peta yang lain itu kita bisa hapus. Nah, untuk yang kosong-kosong ini bisa kita berikan begini, atau memang kita berikan warna yang lain, itu bisa. Jadi nanti kalau mau membuat peta tematik bisa praktek menggunakan Gigis. Nanti ya. Bisa dilakukan itu. Jadi nanti agar informasi tidak kacau balau, hanya saya fokus kepada Pulau Kalimantan ini, ya yang lain misalkan saya kasih warna abu-abu atau mungkin warna abu-abu yang muda sehingga dia hanya kabur, hanya menunjukkan supaya ada lokasi peta ada lokasinya di situ, tetapi tidak fokus pada pulau yang lain kecuali Kalimantan. Jadi hanya Kalimantan saja yang kita berikan warna sesuai dengan data yang akan kita tampilkan di dalam peta tersebut. Bisa jelas ya? Jelas? Halo, boleh? Jadi misalkan kalau di Sulawesi Selatan kan 24 kabupaten. Nah, kalau kita kan ambilnya cuma 5 kabupaten aja Pak yang jadikan penelitian Pak. Jadi ya, misalkan kalau begitu Pak, yang di tengah-tengahnya kosong, terus yang daerah diambil itu diwarnai Pak. Gitu nggak apa-apa Pak? Oh iya, bukan kosong ya. Bagusnya sih masih mungkin dikasih abu-abu gitu ya. Dikasih abu-abu supaya apa? Supaya sebetulnya ada wilayah, misalkan ini kabupaten nih, saya masukkan juga ini. Kabupaten, saya set dulu proyeksinya, harus sama proyeksinya, kayak tadi yang disampaikan, kaidah pemetaan, nah proyeksinya sama, sehingga ada warnanya begini kan, nanti yang lainnya ya dikasih warna abu-abu saja, supaya ketahuan bahwa sebetulnya ada lokasi yang lain di situ, tetapi tidak menjadi objek penelitiannya kita. Oke? Jadi itu penyajian supaya kita, orang juga lihat paham, oh ini kan abu-abu semua, berarti selain 5 ini abu-abu gitu. Nanti kasih keterangan juga bahwa abu-abu itu tidak masuk dalam penelitiannya kita gitu. Jadi hanya 5 itu yang diberikan warna sesuai dengan yang kita inginkan, apakah itu gradasi warna atau mungkin berdasarkan dari warna yang lain. Itu bisa dilakukan. Tapi nantilah, kita kan bukan materi kita ini untuk belajar Gigis. Nah, maksud saya nanti kalian bisa belajar sendiri. Gigis ini gratis, cari aja di Google, nanti di-download. Nah, kalau memang nanti kita pas ada waktu longgar, kita bisa belajar sama-sama.
Pak. Oke? Ya, sama-sama. Intinya bisa kita lakukan. Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi, kasih warna abu-abu. Jangan dibolong-bolong. Kalau bolong-bolong nanti dikira laut lagi. Ya kan? Kalau dikira laut, ya nanti jadi nggak pas. Bisa, contohnya seperti ini kok. Gampangannya ini. Ini kita tinggal, kalau di sini kita berikan query saja. Query yang kita pilih hanya beberapa provinsi, beberapa kabupaten saja. Nanti bisa. Nanti aja lah ya, nanti butuh makan waktu lagi. Yang lain mungkin ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya mau tunjukkan ini, data Sakernas. Ini saya bikin juga pakai ini, pakai Kiki saja ini, animasi ini. Selain ini saya juga bikin yang di DKI sebetulnya. Kalau di DKI lebih kelihatan sekali penyebarannya per kelurahan bahkan. Jadi kita bisa lihat dari kelurahan mana yang memang mulainya itu dari kelurahan mana, kemudian di bulan-bulan apa di kelurahan yang Jakarta Utara itu yang lebih cepat berkembang ini COVID-19-nya, itu kita bisa lihat. Ada sebenarnya saya bikin untuk yang DKI juga, bahkan DKI sampai tanggal kemarin ada. Ini yang saya berikan contoh yang ada yang untuk Indonesia. Nah ini seperti ini contohnya nih, Malaysia, Brunei, dan ini kan warnanya kita kasih warna abu-abu. Terus ini juga ada Timor Leste yang sebelah kanan ini kan nggak kita hapus, tetapi kita karena dia bukan objek penelitian kita kasih warna aja seperti ini kan. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya Indonesia itu ada di mana gitu. Ya sama-sama dengan yang tadi. Kabupaten itu ada di mana, yang lain kasih warna abu-abu atau apa. Oke? Oke ya, kalau nggak ada lagi. Saya tunjukkan data Sakernas. Ini bisa saya share nggak ya? Untuk latihan kalian ya. Oke, saya hapus dulu. Saya tutup dulu deh. Saya kirim dulu nih. Data Sakernas. Nah, saya kirim di chat ya. Mana chat ini? Chat. Silakan di-download ya, di chat ya. Ini ada yang pakai HP? Ya, ada yang pakai HP atau laptop semua? Ada, Saya Pak. pakai iPad, Pak. Oh ya, ya di-download dulu aja ya. Nanti latihannya boleh nanti setelah ini. Ini datanya. Ini adalah contoh data Sakernas. Sakernas itu tentang apa tadi? Ketenaga kerjaan. Untuk menghitung apa? TPT, TPAK, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, pokoknya yang terkait dengan angkatan kerja. Ya, silakan di-download dulu. Iya, sudah. Ini yang nanti tolong dikumpulkan ya. Yes, 15 menit lagi. Habis itu kalian isi responsi ya. Kalau responsinya yang diisi catatan ini aja, catatan atau ringkasan saja ya. Bukan tugas. Kalau tugas nanti di tempat tugas saja ngumpulkannya. Oke, sudah di-download? Saya berikan penjelasan. Nah, kita coba lihat. Ini adalah raw data atau apa tadi disebut sebagai apa ya? Tabel referensi ya? Ya, raw data seperti ini. Nah, ini ketika kita mendata Sakernas dengan menggunakan, oh ya, kuesionernya belum saya kirimkan ya. Bentar. Lupa. Nah, kalau kita ingin memahami artinya K1, K2, K3 itu apa, tentunya kita harus tahu kuesionernya ya. Saya taruh di chat ya kuesionernya.
Sebetulnya kalian juga bisa sih ambil kuesionernya itu ada di tadi, metadata tadi di Sirusa. Tapi ini saya kirimkan aja ya. Ya, silakan di-download. Jadi, ketika kita mau menganalisis suatu variabel, kita harus lihat kuesionernya dulu. Tempatnya di mana? Nah, tempatnya di... Sudah ya? Silakan di-download dulu. Kalau sudah di-download, boleh dibuka. Kalau enggak, ya bisa lihat di sini. Kalau enggak bisa lihat di sini. Nanti saya bukakan. Ini kuesionernya. Oh, belum tak share ya. Belum share screen dulu. Ini kendalanya kalau jarak jauh. Nah, ini share kuesionernya. Kuesioner untuk Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas. Ada nanti kalian juga akan belajar bagaimana menyusun kuesioner yang baik gitu. Yang pertama kalau BPS itu nanti ke depan kalian juga bisa gunakan untuk tugas-tugas yang lain. Itu di sini ada judulnya. Ini adalah judul dari kode dokumennya. Dokumennya adalah SAK 20.AK untuk angkatan kerja. Nah, pasti ada wilayah penelitiannya di mana, kemudian juga ada daftar anggota rumah tangganya, kemudian ada isiannya, rinciannya. Nah, ini rincian ini disebut sebagai, ini kan ada karena nggak pakai. Nah, sebagai contoh ini, apakah pendidikan tertinggi yang ditamatkan? Itu rinciannya ada di 6A. Nah, terus kemudian di datanya, kita lihat datanya itu, nih. Nah, untuk yang 6A, nah rincian 6A ini di sini. Nah, ini rincian 6A. Rincian 6A ini adalah isian untuk yang tadi. Nah, ini apakah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jadi isinya 1 sampai dengan 8. Nah, kalau kita mau melihat pendidikan tinggi dari rata-rata pendidikan tinggi, ijazah yang ditamatkan itu ya dari sini gitu. Ijazah yang ditamatkan dari responden. Nah, dari sini dari kolom R6A. Nah, ini masih per orang ya. Di sana ini ada orang, ada individu 1, individu 2, 3, 4. Ini yang disebut tabel referensi atau raw data, data mentahnya seperti ini. Nah, dari data mentah kita mau bikin tabel distribusi frekuensi atau tabulasinya. Nah, ada yang tahu kalau untuk di Excel menggunakan apa? Untuk membuat tabulasi di dalam Microsoft Excel, kita menggunakan fasilitas apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak pernah ya? Belum pernah diajari di Excel? Halo? Ada yang tahu nggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Namanya pivot tabel. Nah, bentar. Ini ya. Insert. Ini kita klik aja di luar. Insert pivot tabel. Kemudian semua ini yang dipilih adalah semua. Oke. Nah, pivot tabel itu enak sekali. Kalau kita mau kelompokkan berdasarkan kecamatan, kita masukkan aja sebelah kiri row-nya kecamatan. Apa yang tadi mau dilihat? Rincian 6A, R6A. Lama sekolah. Nah, ini. Tapi ini masih kon. Kon itu jumlah. Bukan ini yang mau saya dapatkan. Tetapi adalah average-nya, rata-ratanya. Loh, kok ada div-nya? Karena dia di sini ada yang kosong. Nah, ada yang kosong. Di R ini ada yang kosong nih. Nah, ada yang kosong. Nah, oleh karena itu kita harus filter dulu ya. Kenapa kok ada yang kosong? Karena umurnya belum di dalam kuesioner itu, makanya kita harus pahami. Nah, kita pahami di sini. Nah, di sini loh hanya untuk 5 tahun ke atas. Jadi kalau bukan 5 tahun ke atas ya dia nggak bakalan ditanyakan kan gitu. Oke? Jadi di sini hanya untuk yang 5 tahun ke atas.
Kan makanya ada yang kosong. Makanya harus kita filter dulu berdasarkan umur data tadi. Nah, yang data ini kita filter berdasarkan umurnya. Umurnya ada di mana? Nah, kita lihat dulu umurnya ada di mana. Ini umur. Ada di rincian daftar anggota rumah tangga yang rincian 6 umur. Berarti dia ada di ini. Ini kita filter dulu. Jadi ketika kita membuat tabulasi untuk menggunakan Excel, yang kita sering lakukan adalah pertama filter, sort, itu untuk melihat, untuk mengurutkan, dan pivot tabel. Oke, pivot tabel. Oke, anggaplah ini kita filter dulu ya. Data ini saya filter. Untuk yang umurnya ini yang di atas 5. Di atas 5 tahun ya. Sehingga kita bisa mendapatkan di R6 ini. Oh, ini ada yang kosong ya. Ini umur berapa ini? Oh, 6 tahun. Kayaknya masih belum punya ijazah, atau kalau mau langsung mudah kita filter aja ini yang blank. Nah, sehingga tidak ada yang blank di sini. Nah, dari sini kita bisa buat rata-ratanya. Kita bisa manual juga bisa ini sih. Bisa buat secara manual, bisa juga secara otomatis menggunakan pivot tabel. Atau kalau mudahnya, sebentar. Nah, setelah difilter ini kita harus pindahkan dulu. Pindahkan ke sheet yang baru. Nah, oke. Sekarang ini sudah tidak ada isian untuk R6A-nya, nggak ada yang tidak ada. Jadi ini semua ada isinya. Nah, R6A ada isinya semua. Jadi tingkat pendidikannya ada semua. Nah, baru kita buat misalkan pivot tabelnya. Nanti strateginya banyak ya, banyak macam. Ini salah satunya aja, kita pindahkan dulu, khusus yang ada isiannya dulu. Ini mau dibagi berdasarkan misalkan kecamatan. Nah, tadi R6A, yaitu rata-rata lama sekolah. Kita mau bikin rata-rata lama sekolah. Nah, bukan count-nya, ini kan masih statusnya value-nya count nih. Count itu jumlah kan? Nah, jumlahnya sekian, respondennya istilahnya. Jumlah penduduknya. Tetapi bukan itu yang kita mau dapatkan. Kita mau dapatkan average-nya, rata-rata dari tingkat pendidikannya. Loh, kok masih div sih? Oh, maaf. Sorry. Bukan masalah ini. Lupa saya. Kenapa kok div? Bukan ini. Ini saya hapus saja, maaf. Jadi ini kan masih berteks kan? Lihat kan ada hijau-hijaunya di depan? Ini bukan angka. Ini teks. Nah, supaya dia menjadi angka, kita harus convert dulu. Kalau di Excel ya, ini tergantung. Jadi ketika kita mau melakukan pengolahan data, memang kita perlu namanya preprocessing. Kita nggak usah filter, jadi mau salah tadi, saya lupa. Tidak perlu difilter, tetapi yang kita perlu lakukan adalah semuanya ini kita harus rubah dari teks menjadi angka. Sehingga operasi, nah caranya ini, convert to number. Sehingga operasi penghitungan rata-rata average itu bisa dilakukan. Makanya tadi kok error terus div itu karena data yang ada di R6A masih dibaca sebagai teks, bukan sebagai angka. Makanya tidak bisa dilakukan operasi rata-rata. Nah, makanya kita harus convert dulu dari teks ini menjadi angka. Nah, ini kan tergantung ketika kita dari program entry-nya ya. Ketika program entry-nya dia masuk kemudian seperti memasukkan sebagai teks, ya nanti dia akan dibaca teks. Cuma ketika kita mau mengolah harus melakukan preprocessing dengan cara seperti ini. Kita convert dulu,
yang teks tadi menjadi number, angka. Nah, setelah itu baru kita lakukan pivot. Kemudian kita lihat average-nya untuk setiap kecamatan. Atau untuk misalkan untuk setiap kelurahan itu juga bisa. Kok lama ya? Banyak ini datanya soalnya, ribuan. Oke. Ada yang pernah melakukan pivot tabel menggunakan Excel? Halo? Ada ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah Saya semua? pernah, Pak. Ya, pernah ya. Yang belum pernah, nanti silahkan dicoba-coba. Di Google juga banyak cara pivot tabel. Gitu aja, ketik aja gitu. Pivot tabel, misalkan membuat pivot tabel. Nanti dipelajari. Nah, ini kan sudah ada raw datanya. Nah, ini kan misalkan seperti ini sudah jadi nih. Sudah di-convert ya. Jadi, langkah pertama adalah memilih variabel dulu melalui kuesioner. Variabel apa yang mau ditampilkan, yang mau dibuat tabelnya. Satu variabel saja nanti diambil. Nanti setelah itu di-convert dulu teks ini menjadi number supaya dia bisa dioperasi matematis. Setelah itu baru dibuat pivot tabelnya dengan cara insert pivot tabel. Oke, kita pilih ranknya semuanya nggak apa-apa, biarin aja semua kan, daripada kan kita tinggal pilih aja. Apa yang kita mau buat, misalkan pengelompokan berdasarkan kecamatan, menggunakan nama kecamatan lah, taruh di sini. Ini ada kecamatan ini. Apa yang kita mau lihat? Saya tahu melihat rincian R6A, yaitu ijazah yang ditamatkan. Nah, kemudian saya berubah, ini kan kon nih, value settingnya dirubah menjadi average, rata-ratanya. Loh, kok masih Sebentar. R6A. Apa gara-gara ada yang kosong ya? Seharusnya enggak sih. Atau kalau mau mudah ya value settingnya itu sum dulu. Sum nanti di jumlah, sumnya 0 ya masih. Oh, sorry. Nah, sudah sekarang udah bisa. Belum di refresh tadi, lupa. Jadi value settingnya yang ingin saya dapatkan adalah average-nya. Ini average-nya. Nah, ini adalah ijazah ya, berdasarkan apa tadi? Nih, R6A. Pendidikan tertinggi. Nah, pendidikan tertinggi. Jadi mulai dari ini data apa nih? Disebut sebagai apa? Jenis data apa ini? Data pendidikan. Nominal? Ordinal? Ordinal. Atau interval? Ordinal. Ordinal, Pak. Oke, ordinal ya. Ordinal itu bisa dibuat rata-rata hitung? Enggak. Tidak. Ya, bisanya dibuat apa? Modus. Oke. Ya, itu ya. Jadi nanti ketika kita mau membuat suatu analisis, satu ambil variabel, itu kita harus melihat, oh ini jenis datanya adalah ordinal. Jadi saya hanya bisa melakukan modus. Ya sudah, kita bikin modusnya, terus kita berikan keterangan, itu boleh. Nah, misalkan, oh data kontinu yang mana yang kita mau cari? Ternyata misalkan kayak gini. Penghasilannya, oh ada ini penghasilan, saya mau ambil rata-rata penghasilannya di setiap kecamatannya berapa, nanti terus dikomentari ya. Ambil aja satu variabel atau dua variabel dari sini kita pilih, kemudian kita lihat datanya. Nah, setelah kita lihat datanya, kita buat pivot tabelnya, kita dapat seperti ini. Anggaplah ini misalkan datanya interval ya, yang bisa dibuat rata-rata ya, misalkan aja ya, misalkan aja. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita bisa dianalisis bahwa di Kelapa Gading ini, itu tingkat pendidikannya lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lain. Iya kan? Kenapa dia mempunyai nilai yang lebih tinggi gitu. Tapi ini anggap aja ini datanya interval atau rasio, anggap aja misalkan. Jadi nanti sebelum kita melihat memilih salah satu variabel yang akan mau dibuat tabelnya ini, itu kita harus lihat dulu jenisnya apa. Setelah itu baru kita lihat juga kita buat
Kita buat dulu ini sebagai number, setelah itu baru dibuat operasinya. Setelah itu dapat grafik ini, dapat tabelnya, silakan dibuat grafiknya. Itu nanti dikumpulkan minggu depan. Boleh? Jelas untuk tugasnya yang tugas pertemuan 3? Halo? Kayak Pak untuk R6A saja itu masih? Enggak, pilih aja, pilih sendiri, terserah, dipilih. Ini kan makanya nanti tolong dipahami dulu konsep Sakernas di Sirusa. Nah, setelah Sirusa kita lihat Sakernas itu apa, terus pengumpulannya bagaimana. Nah, kemudian kita lihat ininya, kuesionernya. Oh, kuesionernya ini. Saya mau ambil satu variabel aja. Apakah ini terkait dengan contohnya tadi yang saya berikan contoh itu R6A. Contoh itu ya, contoh. Silakan diambil salah satu variabel, dipilih variabel. Kemudian variabel itu dilihat apakah itu dia nominal, ordinal, atau interval, atau rasio. Nah, lakukan buat tabulasinya tadi dengan menggunakan pivot table di Excel. Nah, setelah jadi tabulasinya, apakah itu per kelurahan? Ini kan ada informasi kelurahan tuh, kode kelurahan ada juga nih. Ada kode di kecamatan juga kan? Terserah, apakah per kelurahan atau per kecamatan. Kalau yang contoh saya tadi per kecamatan. Nih, ini contoh per kecamatan. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini dapat, kita bisa buat grafiknya. Nah, ternyata di Kelapa Gading itu lebih tinggi daripada yang lain untuk tingkat pendidikannya. Misalkan ini datanya yang skalanya interval ya, bukan ini kan ordinal nih, jadi nggak boleh sebetulnya ya, nggak boleh dibuat rata-rata hitung kan, hanya modus saja. Anggap aja lah ini. Sebetulnya bisa dikonversi loh ya. Dengan cara apa? Bisa dikonversi dia menjadi skalanya rasio. Dengan cara apa? Pendekatannya. Ada yang tahu nggak? Agak rumit sih. Nah, contoh ini ya. Saya kasih tahu. Ini kan datanya. Nah, ini. SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, diploma 4 sama S1, S2, S3. Bisa dikonversi menjadi apa? Lama sekolah yang tertinggi tuh. Kalau SD, dia lulus SD, berarti lama sekolahnya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Jadi ya yang berkodekan 2 itu kita bisa rubah dia mempunyai lama sekolahnya adalah 6 tahun. Nah, yang berkode 3 rata-rata lama sekolahnya berapa tahun? 3 tahun. 9 tahun. Ya, 9 tahun. SMA 12 tahun. Ini juga 12 tahun. Diploma 1, 2, 3 kita ambil tengahnya saja, misalkan 9 ditambah anggap aja 3. 9 atau diambil tengahnya ya, tengah aja deh. Tapi kan kebanyakan lebih banyak 3 ya, diploma 3 daripada diploma 1 dan 2. Jadi bisa digunakan asumsi 12 tahun untuk diploma 3. Nah, diploma 4 rata-rata tambah 4 tahun kan dari SMA, bisa kan berapa? 13 tahun ya. 16 ya. Berapa tadi SMA itu 16. 12. Ya 16. Ya, ini 16, ini juga 16. Ini bisa 17. Atau 18 untuk yang ini. Kita asumsikan aja. Bisa. Jadi setelah itu kita bisa buat rata-rata. Rata-rata lama sekolah gitu kan. Itu bentuk datanya bukan lagi nominal, tetapi sudah rasio, ya kan? Karena dia sudah dalam bentuk angka berapa. Nanti kita bisa rata-rata semua, bisa cari ininya, standar deviasinya gitu. Tapi yang dibutuhkan di sini cuma ini saja, satu tabel aja. Jadi kalau misalkan ini ya strateginya seperti itu. Tapi enggak milih yang lain boleh ya, boleh milih yang lain. Boleh memilih satu variabel yang lain yang dirasa ini aja saya mau ambil satu data ini misalkan tentang menggunakan uang saku misalkan. Boleh terkait dengan uang saku. Saya mau mengambil 2. Karena di sini ada uang saku. Nah, ini dengan ini misalkan. Ini untuk yang ya dan tidaknya, ini untuk yang lanjutannya misalkan pertanyaan lanjutannya silahkan. Diambil aja 1 atau 2 pertanyaan. Terus kemudian ini yang bagus ini. Yang nyambung kemudian
di sini jangan lupa dirubah dulu menjadi caranya merubah itu kan nih ada kuning-kuningnya dia ini. Ada kuning-kuningnya lihat kan? Ini ada kuning-kuningan. Tetapi ini dipilih semua dulu. Nah, sampai di bawah pilih bawah. Nah, ini baru dirubah. Mana kuning-kuningnya tadi? Nah, ini convert to number. Oke? Ya, setelah di convert to number, R6C ini nanti kita buat untuk pivot tabelnya di sini. Ya. Pivot tabel tadi caranya gimana? Ini di Ctrl A aja, di blok semua, baru insert pivot tabel. Nah, nanti akan muncul aja oke. Di sebelahnya ini. Nah, ini kita tinggal apa yang kita mau pivotkan berdasarkan kecamatan. Terus kemudian variabel mana yang kita pilih tadi, misalkan seperti ini. Contoh aja. Tinggal taruh aja. Kita rubah value-nya bukan count, tetapi apa yang kita ini, value setting-nya kita rubah apa? Apakah itu jumlah, apakah itu average, ataukah hanya minimum maksimum? Kalau misalkan dia dalam bentuk ordinal, kita bisa ambil minimum maksimumnya kan gitu. Oh, jadi ternyata paling banyak itu adalah ini paling tinggi, misalkan angka paling terendah adalah ini gitu, seperti itu boleh. Jadi jangan ambil misalkan dia datanya ordinal, jangan dibuat diambil rata-ratanya gitu ya, rata-rata hitungnya ya. Karena sesuai dengan tipe datanya ya, untuk latihan ya. Setelah kita dapatkan ini tabelnya, nah, buat grafiknya. Kemudian diinterpretasikan. Interpretasi seperti apa? Ya itu tadi seperti yang saya bilang. Misalkan di Kelapa Gading itu tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian disusul oleh kecamatan ini misalkan itu. Kemudian yang terendah ada di kecamatan ini. Itu interpretasinya dari apa yang mau kita sajikan. Dari satu raw data, kita punya raw data, kita mau ambil satu informasi itu kita buat tabelnya. Setelah buat tabelnya kita buat grafiknya. Setelah ada grafiknya, kita tambahkan interpretasi. Interpretasi sederhana saja seperti yang tadi saya sampaikan. Misalkan tentang rata-rata lama sekolah. Berarti ya contoh interpretasi pun di internet banyak sekali, nanti di BPS juga banyak. Misalkan ya itu tadi terkait dengan pendidikan, ternyata di Kelapa Gading lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Disusul oleh kecamatan ini misalkan. Dan yang terendah mempunyai tingkat pendidikannya adalah di kecamatan ini. Misalkan itu tadi yang terendah. Oke ya, jelas ya. Ada pertanyaan nggak terkait tugas? Izin bertanya, Pak. Ya, Giani, silakan. Untuk buat pivot tabel ini, kita ambil dua variabel, kita bikin satu tabel aja, atau tiap variabel satu tabel? Itu terserah. Itu terserah. Bisa tergantung. Tergantung dari kalau mau bikin dua arah juga bisa. Jadi satu tabel kan. Nah, tapi kalau mau satu tabel satu arah boleh juga, tetapi harus nyambung analisisnya. Maksudnya, oh ini saya mau melihat kelompok dulu misalkan ya dan tidak. Kemudian yang ya saja selanjutnya akan saya teliti gitu. Jadi ada dua tabel terpisah. Yang pertama itu tabel untuk jawaban ya dan tidak. Misalkan ya itu misalkan jumlahnya 10%, misalkan yang tidak 19%, 90%. Yang tidak ini saya bikin tabelnya di bawahnya gitu. Nah, tergantung kuesioner ini tadi. Di kuesioner itu nyambung nggak pertanyaannya. Kalau dia nyambung, kita bisa gabung. Nah, ini seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa disambungkan. Seperti, nah ini, apakah Anda menggunakan internet pada pekerjaan ini? Ya, tidak. Nah, kalau iya, saya kelompokkan lagi. Yang ya itu untuk apa sih? Promosi, komunikasi, atau transaksi. Nah, itu bisa dibuat dua arah ataupun dua tabel. Kalau dua arah, satu tabel kan berarti? Hanya satu tabel aja. Tetapi kalau yang dua tabel berarti satu arah gitu. Terserah. Nah, tergantung, makanya disinilah mungkin kita lihat, kita pikirkan informasi ini kayaknya lebih bagus digabung atau dipisahkan ya. Oh, kayaknya digabung bisa. Digabung lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih memudahkan untuk memahami. Nah, sudah kita gabung aja gitu. Jadi intinya di sini kalian bisa melakukan apa namanya eksplorasi sendiri, pilih aja satu atau dua atau mungkin tiga terserah variabel,
salah satu aja, nanti kita olah menggunakan pivot tabel. Kemudian dari pivot tabel kita buat grafiknya, bisa mau pisah, mau gabung juga silakan. Kemudian dikata-katain, itu aja lah. Jelas ya, boleh ya. Ada lagi yang lain? Sudah Pak. hampir jam 12 ya, silakan. Ini saya jadi bertanya, kalau untuk data ordinal tidak dicari mediannya gitu Pak? Kalau untuk data ordinal Kenapa? tidak dicari mediannya gitu Pak? Tidak dicari? Mediannya gitu Pak, median. Median, nilai tengah. Ya, ordinal kan ada nggak nilai tengahnya? Ada. Ada kan? Bisa kan? Salah Bisa. satu aja. Tidak harus, maksud saya tidak harus, jadi gini, tidak harus dicari semuanya. Salah satu aja, Kak. Saya mau menampilkan seperti tadi itu salah satu ini, tapi dalam bentuk rata-rata gitu. Asalkan dia memang datanya sifatnya adalah bukan nominal, berarti bisa kan? Rata-rata kan bisa kan? Selain nominal kan? Ya bisa. Ya, bisa ya nggak apa-apa gitu. Karena ada ininya. Bisa dibuat, yang penting bisa dibuat. Kalau enggak, ya saya hanya ingin mau lihat nilai maksimum sama minimum aja, ringnya. Boleh, terserah. Kan bisa dibikin tabel nanti minimum, maksimum gitu. Untuk misalkan satu nilai tergantung. Makanya ini kan banyak sekali nih pertanyaan. Dipilih aja. Baru dilihat itu datanya jenisnya apa. Nah, baru dibuat tabulasinya. Tabulasi itu terserah bebas. Mau jumlah saja, bisa jumlah. Misalkan jumlah penduduk yang lulus SMA. Bisa, yang tadi itu macam-macam. Kalau mau dibikin rata-rata juga bisa. Nah, dari jumlah itu kan juga bisa. Oh, atau persentase. Persentase. Kalau persentase gimana? Ya dari jumlah yang misalkan ini contoh ini ya. Ini banyak sekali. Makanya satu variabel ini sebetulnya bisa macam-macam yang akan kita sajikan. Cuma pilihlah informasi yang paling berguna yang menurut kalian. Contohnya, ini pendidikan ini saya bisa buat kok persentase yang lulus SMP, yang lulus SMA, yang lulus S1 di setiap kecamatan. Itu bisa. Satu tabel. Bukan rata-rata lagi, tapi persentase. Boleh. Pokoknya ambil aja salah satu dari ini. Maksud saya supaya kalian juga melihat, ini loh bentuk kuesioner seperti ini. Dari kuesioner ini adalah hasilnya itu adalah data ini setelah di entry. Nah, dari data ini, maka kita mau membuat tabelnya menggunakan pivot tabel seperti ini, per kelompok kecamatan. Nah, dari tabel ini kita bikinkan grafiknya. Setelah ada grafiknya, kita coba interpretasikan atau kata-katain. Serah, nanti bisa improvisasi dari masing-masing aja. Nggak apa-apa, nanti justru dengan mencoba ini, harapan saya nanti muncul pertanyaan. Di minggu depan ada pertanyaan banyak, itu yang saya harapkan ya. Jangan terlalu takut dengan tugas. Tugas ini sebenarnya hanya untuk menambah latihannya kalian di rumah gitu, supaya karena kita bukan di kampus itu jadi perlu tambahan-tambahan latihan gitu ya. Jangan terlalu berpikir dengan nilai. Gampang itu nilai itu ya. Yang penting kalian sudah nyoba semua, jadi tahu ada pertanyaan, silahkan nanti di minggu depan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan lain? Sudah jam 12. Kalian harus mengisi responsi, masih ada waktu 45 menit lagi. Tapi responsi ini dalam bentuk ini aja ya, catatan aja, di foto atau apa. Tugasnya nanti minggu depan dikumpulkan, saya siapkan dulu tempatnya. Yang penting paham dulu apa yang mau dikerjakan. Ya. Gimana? Cukup? Kayaknya kok suaranya dimut semua ini. Cukup ya? Oke, kalau cukup ya silahkan jangan lupa responsinya. Terus kemudian ini nanti bolehlah ini nanti diskusi sama teman-teman yang lain lah ya. Tapi masing-masing harus nyoba untuk pivot tabel. Nanti kalau ada waktu lagi saya bisa mungkin berikan nanti kalau memang diperlukan untuk bagaimana membuat petanya. Atau mungkin saya lihat dulu nanti di mata kuliah yang lain kalau memang ada sih sebetulnya nanti sistem informasi geografi. Itu nanti cuma diberikan di semester-semester agak belakang sih nanti. Oke, nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau mau nanya langsung juga boleh.
nanya-nanya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, apakah itu kikis, apakah infografis, atau yang lain-lain. Ya, demikian ya. Kalau memang nggak ada, silakan jangan lupa untuk responsinya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.